Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang gerhana matahari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani limauti ahadi wala lihayati faidha ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tangkashifa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terjemahnya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya diciptakannya matahari dan bumi itu adalah dua tanda kekuasaan Allah. Tidaklah terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu karena adanya kematian ataupun juga karena ada orang yang dilahirkan. Dan apabila kalian melihat baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah dan laksanakanlah sholat gerhana, sholat khusuf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, saudaraku sekalian, bahwasanya pada setiap tahun itu sudah tentu akan terjadi gerhana matahari. Itu minimal dalam satu tahun itu 2 kali, maksimal dalam satu tahun itu 5 kali. Karena memang posisi 3 benda langit itu sering berada dalam satu garis. Matahari, kemudian di tengahnya ada bulan, kemudian bumi. Nah, posisi ini sering terjadi, sehingga sering terjadi gerhana matahari. Posisi 3 benda langit ini posisinya sama dengan posisi ijtimak, ya, posisi konjungsi. Nah, terjadinya gerhana matahari itu karena bayangan bulan itu jatuh ke bumi yang pada saat berada dekat simpul. Jadi memang tidak setiap posisi ijtimak itu terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana matahari itu karena memang posisi bulan berada dekat simpul. Ya, kemudian gerhana matahari itu ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari parsial, dan ada gerhana matahari anular. Ya, parsial itu sebagian, kalau anular itu gerhana matahari cincin. Nah, tetapi tidak setiap gerhana matahari bisa dilihat di semua wilayah. Ya, contohnya pada tahun 2026
itu terjadi gerhana pada tanggal 17 Februari. Itu gerhananya gerhana anular, gerhana cincin. Itu hanya bisa dilihat di Antartika. Tidak bisa dilihat di Indonesia. Kemudian 12 Agustus itu gerhana total. Nah, itu bisa dilihat contohnya di negara Spanyol. Tidak bisa dilihat di Indonesia. Nah, dalam ajaran Islam, ya kita sebagai umat Islam, ya Rasul memerintahkan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka berdoalah kepada Allah dan laksanakanlah sholat gerhana, baik itu gerhana matahari itu husufi syamsi atau gerhana bulan itu husufil qamari. Ya dilaksanakan dengan diawali dengan takbir, tahmid, tahlil. Ya seperti pada Idul Fitri, Idul Adha itu ada takbir, tahmid, tahlil, dan seperti itu juga kalimah-kalimahnya. Kemudian laksanakan sholat. Itu sholatnya itu disebutnya 2 rakaat. Tetapi tiap 1 rakaat itu ada 2 kali rukunya, ada 2 kali Al-Fatihahnya, ada 2 kali baca suratnya. Jadi prakteknya setelah takbiratul ihram, kemudian baca iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surat, kemudian ruku, i'tidal, kemudian baca lagi Fatihah dan surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, baru kemudian sujud. Nah, demikian pula pada rakaat yang kedua. Seperti itu. Kemudian juga dianjurkan bagi yang punya harta itu untuk bersedekah. Nah, jadi itu ada dalilnya. Oleh karena itu umat Islam hendaklah melaksanakannya dan berdoa, diantaranya berdoa Allahumma ij'alha rahmatan wala taj'alha azaban. Itu baik pada saat khutbah, jadi imam membacakan doa tersebut, ataupun juga ya masing-masing. Nah, di kita ya di Indonesia ini ya masih minoritas waktu. Masih sedikit masjid-masjid yang suka melaksanakan sholat husufi syamsi ataupun juga husufil qamari. Jadi ini masih perlu disosialisasikan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.